Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Novel Land of Miracles, Chapter 88 Fighting to Recruit Relatives. Dikarenakan Fahua dan Lange belum lama berada di domain monster, mereka tidak dapat mengetahui berapa banyak orang kuat di atas tingkat ke-10 dalam klan monster ini. Tapi kalau dipikir-pikir, itu pasti di atas klan Suhai, dan klan Laut Biru mungkin tidak bisa dibandingkan. Bagaimanapun, ini adalah ras kuat yang menguasai seluruh era di zaman es. Ini sedikit menyenangkan. Benar, tidak, berjalan ke kota Huangyao, Lange tidak bisa menahan tawa. Kekanak-kanakan, Fahua berkata ringan sambil mengamati sekeliling. Lange telah lama terbiasa dengan cara bicara Fahua yang arogan dan tidak peduli apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Cari tempat untuk berkultivasi. Fahua mengernyit samar dan berkata, kota Huangyao ini adalah milik ras monster, salah satu dari 8 kota utama dari Kekaisaran Tianyu. Seharusnya ada monster besar yang kuat di kota. Namun, pertama-tama mari kita tanyakan apakah monster besar di sini cukup kuat untuk melawan Ratu Ruby, dan kemudian memutuskan apakah akan tinggal di sini. Baik, ngomong-ngomong, aku merasa lebih nyaman saat memasuki kota. Lange berkata. Kekuatan Ratu Ruby terlalu kuat, tetapi kecepatan peningkatan mereka juga cukup cepat. Keduanya juga telah beberapa kali menganalisis kekuatan Ratu Ruby berdasarkan pengalaman yang mereka dapat. Dengan efek Wu Shuangzu, kekuatan keduanya dihubungkan bersama, sehingga memungkinkan mereka untuk memiliki kekuatan yang mendekati tingkat ke-9 dalam waktu yang singkat. Ini saja masih tidak bisa melawan Ratu Ruby. Secara khusus, meskipun Fahua sekarang berada di tingkat ke-8, kodenya masih berhenti di halaman 7, dan dia mungkin perlu kembali ke kota kebijaksanaan untuk menambahkan halaman ke-8. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa menang dengan pemilik sumber kekuatan tingkat 9 walau mereka bergabung. Setelah menilai, mereka percaya bahwa selama mereka bisa berkultivasi ke tingkat ke-9 dan mencapai puncak di bawah tingkat dewa, mereka mungkin bisa bertarung melawan Ratu Ruby yang ada di tingkat ke-11 untuk waktu yang singkat ketika mereka bergabung. Sangat mungkin untuk setidaknya menciptakan kesempatan bagi mereka berdua untuk berteleportasi tanpa mencari keuntungan tetapi tanpa kesalahan. Menghitung sejak mereka meninggalkan domain biru, masih ada 1,5 tahun tersisa untuk mereka. Sekarang, yang paling mereka harapkan adalah dapat meningkatkan kultivasi mereka ke tingkat ke-9 dalam 1,5 tahun ini. Dengan cara ini, kembali ke kota Guntur akan lebih pasti untuk membantu Lange bersaing memperebutkan posisi penguasa kota Guntur. Oleh karena itu, yang paling mereka butuhkan sekarang adalah mencari tempat yang aman untuk berkultivasi. Hanya dengan pengamatan sederhana, mereka menemukan arah mansion penguasa kota. Mansion penguasa kota secara alami adalah tempat tinggal penguasa kota. Tuan kota di sini adalah monster besar. Jika tinggal bersebelahan, keamanannya secara alami akan sangat terjamin. Di mata Fahua dan Lange, mansion tuan kota terlihat seperti sebuah kota. Mansion ini terasa sebanding dengan ukuran kota-kota besar di wilayah domain hukum dan domain biru. Tepat ketika mereka akan menghampiri sebuah penginapan di sekitar mansion tuan kota, mereka tiba-tiba dihentikan oleh sekelompok orang. 2 monster suci ini diundang. Yang menghentikan mereka adalah kelompok prajurit berseragam. Berbeda dari para prajurit yang menjaga gerbang tadi, para prajurit ini tampaknya berasal dari satu ras, mereka tinggi dan bertubuh seperti manusia. Mereka semua tampak setinggi sekitar 2 meter, masing-masing kekar dan agung, dengan tangan telanjang ditutupi rambut coklat kekuningan, dan helm mereka menutupi sebagian besar kepala mereka. Hanya wajah mereka yang terbuka dengan sepasang pupil mata yang garang. Kelompok prajurit itu memancarkan aura sengit pada mereka berdua. Tingkat pengenalan tertinggi dapat mengatakan bahwa mereka milik klan monster, dan pengenalan itu dilihat dari ekor besar dengan garis kuning dan hitam yang mereka seret di belakang mereka. Ekor ini panjangnya setidaknya 1,5 meter, sedikit terangkat, memiliki ketebalan seperti lengan tangan, dan sulit untuk dilihat apakah itu keras atau lunak. Ini adalah monster harimau. Masing-masing dari 8 kota utama klan monster memiliki klan kuat yang duduk di kota utama. Dan itu adalah klan monster harimau yang duduk di kota Huangyao. Prajurit di depan mereka, yang terdiri dari 10 monster harimau, harusnya adalah penjaga utama kota. Bahkan seorang penjaga biasa seperti mereka memiliki basis kultivasi tingkat 6. Pemimpin yang menghentikan mereka dalam perjalanan adalah monster harimau kekar yang tingginya 2 meter 3 kaki,
mengenakan armor rantai, dan basis kultivasinya mungkin di atas tingkat ke-7. Merasakan kekuatan penjaga ini, Fa Hua dan Lan Ge tidak bisa menahan rasa takut yang dalam di hati mereka. Ini hanya penjaga kota, tetapi sudah sangat kuat dengan memiliki kultivasi seperti itu. Ada apa? Fa Hua berkata dengan dingin. Dia tidak perlu berpura-pura sama sekali. Selama dia mengeluarkan aura tenang dan normal, itu sudah cukup untuk menunjukkan aura yang kuat. Pemimpin monster harimau itu meskipun dia kuat, tetapi sangat sopan. Kedua monster suci, saya tidak tahu dari mana Anda berasal. Fa Hua dan Lan Ge berbicara dalam hati, dan Lan Ge berkata, kami bukan klan monster. Kami berasal dari domain hukum dan domain biru. Misi kami ke domain monster kali ini adalah menjadi utusan untuk istana leluhur. Di dalam domain monster, selain dua kerajaan yang dibagi menjadi klan monster dan klan roh, Kekaisaran Tianyu dan Kekaisaran Richen, ada juga tempat paling suci untuk domain monster yang disebut Istana Leluhur. Itu adalah tempat di mana hanya monster besar dan roh surgawi yang bisa masuk, dan itu juga merupakan institusi pemerintahan tertinggi dari seluruh domain monster. Fa Hua dan Lan Ge sudah mengetahuinya di jalan. Faktanya, identitas manusia mereka sulit disembunyikan. Begitu mereka menghadapi rintangan, orang-orang akan menanyakan ras mana mereka berasal, dan mereka akan terungkap. Setidaknya secara formalitas, domain monster dan 3 domain manusia berusaha mempertahankan hubungan persahabatan, dengan mereka selalu menganggap 3 domain manusia sebagai taman belakang sendiri. Setiap tahun, 3 domain manusia akan mengirimkan beberapa produk khusus ke domain monster sebagai persembahan. Oleh karena itu, atas nama utusan, ditambah dengan basis kultivasi tingkat 8 mereka, itu dapat dianggap sebagai argumen yang masuk akal. Manusia. Pemimpin monster harimau tertegun sejenak, dan ekspresi keduanya tiba-tiba menjadi sedikit aneh. Kalian sebenarnya manusia. Bisakah manusia juga berkultivasi ke tingkat monster suci? Dia berkata dengan beberapa keraguan. Mata Fa Hua berkilat, cahaya suci tiba-tiba dilepaskan, dan dia maju selangkah. Energi spiritual yang dibawa oleh ikon dewa-dewa meledak, iya, manusia. Ada yang salah. Kekuatan itu jelas sangat kuat dan memiliki semacam stabilitas yang moderat dan damai. Pemimpin monster harimau yang tadinya menindas segera mundur 2 langkah dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Tingkat 8. Penglihatannya jauh lebih kuat daripada monster gajah, dan dia bisa melihat kultivasi Fa Hua secara sekilas. Sebuah karakter kuning gelap besar muncul di dahinya. Dia mengeluarkan raungan rendah, napasnya terengah-engah, dan seluruh tubuhnya tampak memiliki darah berapi-api yang menyembur keluar. Itu dengan paksa menghalangi kekuatan tekanan yang berasal dari tubuh Fa Hua. Fa Hua dan Lan Ge keduanya diam-diam terkejut. Pemimpin monster harimau ini berada di basis kultivasi tingkat ke-7, tetapi kekuatan darahnya sendiri terlalu kuat, yang jelas tidak dapat dibandingkan dengan transformasi dewa monster di domain suci. Mereka dapat benar-benar yakin bahwa pemilik sumber kekuatan tingkat ke-7 di domain suci tidak boleh menjadi lawan dari pemimpin monster harimau ini. Ini adalah latar belakang dan kekuatan domain monster. Manusia tetaplah manusia. Kalian berdua, silakan ikut denganku, kata pemimpin monster harimau. Napas Fa Hua tertahan, apa yang akan kau lakukan? Pemimpin monster harimau itu memaksakan senyum di wajahnya. Meskipun dia masih terlihat sedikit ganas, dia akhirnya jauh lebih lembut. Meskipun kalian berdua adalah manusia, kekuatanmu sudah cukup. Kota Huangyao kami selalu dekat dengan manusia. Raja kami mengadakan kompetisi seni bela diri hari ini sebagai sayembara untuk mencari kerabat, mengundang orang-orang muda dan kuat dari semua kelompok etnis untuk berpartisipasi. Meskipun jika itu manusia, tetapi jika basis kultivasi telah mencapai tingkat ke-7 atau lebih tinggi, tentu saja kalian memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Mari. Saat dia berbicara, dia membuat isyarat mempersilakan kepada keduanya, tetapi sikapnya jelas tidak hormat seperti ketika dia pertama kali datang, dia bahkan membawa sedikit paksaan. Sepertinya Fa Hua dan Lan Ge tidak berani melawan di kota Huangyao ini. Apa yang harus kita lakukan? Lan Ge bertanya pada Fa Hua dalam hatinya. Ayo pergi, sekalian lihat kekuatan klan monster. Bagaimanapun, kita akhirnya akan menemukan cara untuk melarikan diri. Namun, mari kita tanyakan dan lihat dengan jelas dulu. Fa Hua menjawab dalam hatinya. Lan Ge memandang pemimpin monster harimau dan berkata, kami berdua selalu bekerja bersama. Jika kita berpartisipasi dalam kencan buta bersama dan menjadi saingan, bukankah itu akan memecahkan persaudaraan kami? Kami tidak akan pergi.
Jual mahal adalah cara terbaik untuk mencari tahu. Pemimpin monster harimau terkekeh, kalian berdua tidak perlu khawatir. Karena kalian berdualah kelompok kami datang untuk mengundangmu. Ini adalah acara mencari pasangan kencan buta untuk kedua putri kerajaan kami. 1. Lange bergumam dalam hatinya, kalau begitu, bukankah itu dua harimau betina? Di permukaan, terlihat ada rasa kegembiraan, tidak apa-apa. Jika kamu bisa menikahi seorang bangsawan, itu hal yang baik. Itu wajar, silakan. Pemimpin monster harimau mengangkat tangannya lagi dan memberi sinyal untuk pergi dulu. Lokasi kontes untuk merekrut kerabat dilakukan di mansion Tuan Kota. Sebelumnya, Fahua dan Lange sudah berada di dekat mansion penguasa kota. Segera, sekelompok orang memasuki kota dengan pemimpin monster harimau berjalan di depan secara alami tanpa hambatan. Mansion Tuan Kota sebenarnya setara dengan kota dalam. Setelah masuk, Fahua dan Lange menemukan bahwa di kota bagian dalam ini, semua orang yang tinggal di sini adalah monster harimau. Bahkan jika mereka melihat beberapa ras lain, kebanyakan dari mereka berpakaian sebagai pelayan monster harimau. Roar, roar. Melihat Fahua dan Lange, beberapa monster harimau dengan tubuh bagian atas yang telanjang mengeluarkan raungan rendah, tampak ingin mengancam mereka. Lange mau tidak mau bertanya kepada pemimpin monster harimau yang memimpin, "Saudara, karena dua putri bangsawan ingin memiliki kencan buta, mengapa tidak mencari dari sesama bangsawan atau sesama ras, tetapi malah mengizinkan anak muda dari semua kelompok ras untuk berpartisipasi?" Pemimpin monster harimau membeku dan berkata tanpa menoleh, "Itu wajar karena kami berpikir Tuan Putri berhak mendapat yang terbaik." Tidak tahu mengapa, ketika Fahua dan Lange mendengar kata-katanya, ada perasaan aneh di hati mereka. "Sepertinya kau selalu memiliki takdir dengan kencan buta," Fahua berkata kepada Lange dalam hatinya. Novel Land of Miracles, Chapter 89 Red Queen Arrives. "Beraninya kau," Lange menjawab dengan marah. Setelah mengatakan ini, matanya menjadi redup. Memikirkan kencan buta itu, dia tidak bisa tidak memikirkan orang tuanya yang tiada, dan hatinya sama sakitnya dengan ditusuk jarum. Fahua juga menyadari bahwa dia telah mengingatkan akan kesedihannya, lalu dia inisiatif untuk mengangkat tangan dan menepuk pundaknya. Pada saat mereka berdua melakukan kontak fisik, Wu Shuangsu secara alami berkomunikasi, dan kedua napas tiba-tiba berubah. Pemimpin monster harimau yang berjalan di depan tiba-tiba merasakan sesuatu, dan tanpa sadar mengangkat kepalanya untuk melihat mereka berdua. Pada saat ini, telapak tangan Fahua telah diturunkan, dan napas mereka kembali normal. Kota bagian dalam juga besar. Pemimpin monster harimau memimpin mereka masuk dan berbelok di tikungan. Ada kereta yang menunggu di sini, berjumlah 8 kereta dengan centaurus. Hanya pemimpin monster harimau yang pergi bersama mereka, dan prajurit lainnya mengikuti dengan berlari di belakang kereta, kemudian pergi jauh ke dalam kota dalam. Ini adalah pertama kalinya Fahua dan Lange datang ke area inti kota Huangyao. Walau mereka baru di sini, mereka merasa sedikit nyaman. Ini adalah mansion tuan kota dari kota Huangyao. Bahkan jika Ratu Ruby mengejarnya saat ini, dia seharusnya tidak terlalu mengancam. Jika dia memiliki kemampuan, masuklah. Raja monster harimau jelas tidak lebih lemah darinya. Pada saat yang sama ketika mereka pergi ke dalam mansion, gerbang kota Huangyao terbuka. Armor ruby yang mempesona, 6 duri besar di punggung, tidak ada cara yang mengesankan lagi selain wajah dan sosok yang cantik. Ketika Ratu Ruby muncul di gerbang kota, dia langsung menarik perhatian semua orang karena dia sangat mencolok. Matanya masih dingin, tetapi alisnya berkerut, seolah dia sedang memikirkan sesuatu. Berhenti. Pemimpin monster gajah mengulurkan hidungnya yang besar, menghalangi jalan Ratu Ruby, dan menatapnya dari atas ke bawah beberapa kali, matanya penuh keserakahan. "Klan mana? Apakah kau manusia?" Pemimpin monster gajah kini seperti akan mengeluarkan air liur. Selama Ratu Ruby mengakui bahwa dia adalah manusia, dia bahkan akan segera bertindak. Tidak akan pernah ada orang yang akan maju untuk seorang amatir. Jika bukan karena armor yang cerah dan mempesona di tubuh Ratu Ruby, dia pasti sudah bertindak langsung. Beberapa kilatan cahaya merah lewat, dan pemimpin monster gajah tercengang. Pada saat berikutnya, hidungnya yang panjang diiris, dan itu tersebar berkeping-keping. Ratu Ruby tiba-tiba berada di belakangnya, dan satu tangan berubah menjadi bentuk cakar, menggantung di atas kepalanya. Prajurit Centaurus di sekitarnya menjadi pucat ketika mereka melihat ini, dan buru-buru bergegas dengan tombak mereka. "Pergi!" Ratu Ruby berteriak dengan suara rendah.
Lalu semua centaurus di sekitar mereka terbang dalam sekejap, semuanya jatuh ke dalam jarak, seperti yang dilakukan monster gajah di depannya. Matahari bersinar terang, dan armor Ruby bersinar dengan cahaya yang memantul. Untuk sesaat, mata serakah yang telah mengawasinya berubah menjadi terkejut dan ketakutan dalam sekejap. Konsep klan monster benar-benar berbeda dari konsep manusia. Ketika mereka melihat adegan ini, hal pertama yang mereka pikirkan adalah betapa kuatnya orang ini untuk memiliki kepercayaan diri menghadapi para prajurit di gerbang kota Huangyao, salah satu dari 8 kota utama Kekaisaran Tiangyu. Akibatnya, tidak ada yang berani menghentikan Yang Mulia Ratu, dan dia pergi masuk ke kota Huangyao. Faktanya, Ratu Ruby sudah menunjukkan belas kasihan, jadi dia tidak membegal para prajurit itu. Ini karena ketika dia menunggu Fa Hua dan Lan Ge di Pulau Laut Biru tanpa ujung, dia membegal banyak makhluk laut dan melahap energi kehidupan mereka karena kemarahan dan kebosanannya, yang menarik kaisar raksasa laut dan menyebabkan pertempuran terjadi. Ada juga titik kuat dan lemah di tingkat ke-11. Dari sudut pandang kekuatan murni, Ratu Ruby yang pernah mencoba menembus tingkat ke-12 sebenarnya bukannya ada di bawah kaisar raksasa laut, tetapi Laut Biru tanpa ujung adalah rumahnya. Orang-orang lokal tidak berada di pihak Ratu Ruby, dan ia hanya bisa diusir pada akhirnya. Oleh karena itu, setelah mengejarnya sampai ke domain monster, dia memiliki ingatan yang panjang dan dia memiliki keraguan untuk tidak membegal orang dengan mudah. Jika tidak, menurut taktik tangan besinya di antara klan semut penelan, belum lagi para penjaga ini, bahkan klan monster yang menatapnya dengan mata serakah tidak akan bisa bertahan. Semut penelan telah ada sejak zaman es dan mereka telah hidup bersama di tanah, yang setara dengan dua sisi laut hijau kehidupan. Mereka selalu bertahan di bawah penindasan klan Suhai, sehingga mereka jarang ke permukaan. Ratu Ruby telah bertahan selama ribuan tahun, sehingga dia dapat menembus urutan ke-12 sekali. Setelah menjadi tingkat dewa yang hebat, dia akan mengalahkan klan Suhai, dan dengan demikian bisa menikmati seluruh laut hijau kehidupan. Tapi dia tidak berharap untuk dihancurkan oleh Fa Hua dan Lan Ge secara kebetulan, dan peluangnya untuk berhasil menjadi nol. Pada saat ini, hanya punya satu pemikiran yang gigih di hatinya, yaitu untuk mendapatkan kembali jantungnya dan memotong kedua manusia itu dengan 1000 pedang. 1. Namun, ketika dia datang ke sekitar domain monster dan merasakan benua yang luas dan hampir tak terbatas ini, dia tidak bisa untuk tidak gemetar dari lubuk hatinya. Pada tingkat kultivasinya, kemampuan firasatnya sudah sangat kuat, dan dia dapat dengan jelas merasakan bahwa ada keberadaan yang benar-benar dapat membegal dirinya sendiri di benua yang luas ini. Ratu Ruby sama sekali tidak sebijak semut penelan biasa. Sebaliknya, kecerdasannya sama sekali tidak kalah dengan manusia biasa. Setelah dia memiliki rasa takut, dia secara alami tidak akan lagi bertindak sembrono. Kota Huangyao, Mansion Tuan Kota. Mansion Tuan Kota memang sangat besar, dan mereka membutuhkan waktu setengah jam untuk mencapai tujuan mereka bahkan ketika menggunakan tenaga satu centaur. Ini adalah alun-alun terbuka. Ruang terbuka tidak kurang dari ukuran alun-alun kota Guntur. Sebelum memasuki area ini, Fa Hua dan Lan Ge samar-samar mendengar monster harimau di sekitarnya menyebutkan bidang seni bela diri dan sejenisnya. Di tengah lapangan seni bela diri, sebuah panggung tinggi dibangun. Itu tampak agak kasar dengan bahan dari batu dan balok kayu. Ada dua sosok berdiri di panggung tinggi. Melihat dari dekat, kedua sosok itu adalah dua tubuh kekar, bahu lebar dan punggung lebar, hidung lurus, mata harimau, dan hidung singa. Satu-satunya ketidakkonsistenan adalah bahwa keduanya memiliki bunga besar di dekat telinga mereka, satu berwarna kuning aprikot dan yang lainnya berwarna merah muda, yang benar-benar tidak sepadan dengan perawakan mereka yang kuat. 1. Karena jaraknya agak jauh, mereka belum bisa melihat penampilannya. Akan tetapi, ketika mereka mengingat bahwa ini adalah kompetisi seni bela diri dan dua orang ini berada di panggung tinggi, Lan Ge tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak dan bertanya, "Saudara pemimpin harimau, lalu apakah dua di panggung tinggi itu adalah dua yang mulia yang merekrut kerabat dengan seni bela diri?" Pemimpin monster harimau melihat kembali ke arah mereka, dan berkata dengan sedikit rasa kagum, "Ya, iya." Lan Ge menelan seteguk air liur, apa Anda yakin ini adalah dua putri? Bukan dua pangeran. 1. Pemimpin monster harimau melotot, "Apa maksudmu?" Mata garang itu sepertinya berkata, "Apakah kamu ingin tiada?" Fa Hua menarik Lan Ge, dan berkata dalam hatinya, "Ingat, mereka prajurit. Mereka telah mengalami angin kencang dan ombak, dan mereka dapat melarikan diri dari Ratu Ruby.
Belum lagi bahwa titik teleportasi telah disiapkan sejak lama, bahkan jika itu benar jika terjadi kesalahan, lari saja. Bukan apa-apa, aku hanya berpikir bahwa kedua putri itu sangat berbakat dan memiliki penampilan yang tiada taraf, jadi mereka berdua bisa mewarisi penampilan Raja Monster. Lan Ge segera tersenyum dan berkata dengan kagum. Pemimpin monster harimau mengubah kemarahannya menjadi kegembiraan, lalu tertawa, saudara ini benar. Raja monster hanya memiliki dua putri ini, dan tentu mereka secara alami akan mewarisi takhta di masa depan. Oleh karena itu, jika kalian benar-benar dapat disukai oleh para putri, itu hanya butuh satu langkah ke langit, dan kalian akan terselamatkan dari kemalangan selama beberapa dekade. Lan Ge meratap dalam hatinya dan berkata kepada Fa Hua, berkultivasi, ayo berkultivasi saja. Tiba-tiba aku merasa bahwa kultivasi tidak membosankan sama sekali. Fa Hua berkata dengan enteng, adalah baik untuk menikahi Ratu Monster dan menjadi Raja Monster. Atau kau bisa tinggal. Lan Ge berkata dengan kejam, berhenti melakukan ini. Jangan lupa, dengan hubungan di antara kita sekarang, jika aku atau kamu benar-benar menikahi monster harimau yang kuat ini, ketika dia melakukan sesuatu padaku, aku pasti akan membaginya denganmu di dalam hatiku. Biarkan kau tahu apa artinya merasakan empati. Kapan aku mengatakan? Waktu mereka habiskan untuk berbicara, dan mereka kini telah mencapai pusat area seni bela diri. Saat ini, sudah ada beberapa pemuda dari semua ras di sekitar lapangan bela diri, tetapi jumlahnya tidak terlalu banyak. Belum lagi fakta bahwa ada terlalu banyak orang, totalnya kurang dari 20 orang. Ini benar-benar tidak sesuai dengan kompetisi seni bela diri Putri Raja Monster. Tentu saja, monster adalah yang diutamakan. Segera setelah mereka bergabung dengan grup ini, Fa Hua dan Lan Ge menemukan bahwa di antara orang-orang yang sudah menunggu di sini, semuanya mengerutkan kening khawatir. Sepertinya mereka tidak datang ke kompetisi untuk merekrut kerabat. 1. Pemimpin monster harimau berkata kepada Fa Hua dan Lan Ge, kalian berdua tunggu di sini, kita akan mulai nanti. Setelah mengatakan itu, setelah membiarkan keduanya turun dari kereta, dia pergi dengan tergesa-gesa. Fa Hua dan Lan Ge sengaja mengambil beberapa langkah ke tepi untuk membuat diri mereka tidak terlalu mencolok. Faktanya, ada banyak monster di sini. Meskipun sebagian besar monster ini berpenampilan humanoid, mereka agak berbeda dari manusia. Di antara mereka, ada banyak orang tinggi, jadi mereka tidak terlalu mencolok. Kalian berdua juga ditangkap untuk merekrut kerabat. Pada saat ini, suara yang lebih rendah datang. 1. Fa Hua dan Lan Ge menoleh untuk melihat, dan yang berbicara tadi adalah seorang pria muda dengan tubuh yang mirip dengan mereka, dengan wajah yang agak biru pucat. Wajah ini biru bukan karena dia tidak sehat, tetapi kulitnya memang terlihat seperti ini. Selain itu, dia tidak berbeda dengan manusia. Lan Ge berkata, saudaraku, tolong. Kata, juga, sepertinya berarti sesuatu. Pemuda berwajah biru tersenyum pahit, itu wajar. Jika mereka tidak menangkap orang, siapa yang akan mengambil inisiatif untuk berpartisipasi atas kontes antara kedua putri? Oh, sang putri yang tinggi dan tampan itu. Ada apa dengannya? Lan Ge bertanya pura-pura terkejut. Novel Land of Miracles, Chapter 90 The Sturdy Princess. Pemuda berwajah biru pucat buru-buru membuat isyarat diam, kalian berdua, pelankan suaramu. Jika ini memang bagus, tidak ada yang tidak akan datang. Lupakan bahwa estetika kami mirip dengan manusia, karena yang penting adalah kencan buta itu bukanlah kencan buta yang sesungguhnya. Ah, ini bukan untuk kencan buta. Untuk apa? Fa Hua tidak bisa tidak bertanya. Biarkan aku memperkenalkan diri dulu, aku Tairan, orang Chuanshan. Apakah kalian berdua dari tempat lain? Kalian bukan dari kota Huangyao kami, kan? Orang Chuanshan. Monster terenggiling. Lan Ge berkata, ya, kami datang dari tempat lain dan kami baru saja tiba di kota Huangyao hari ini. Tairan tiba-tiba berkata, tidak heran. Kedua putri ini sangat terkenal di kota Huangyao kami. Kalian harus tahu, yang dengan bunga kuning aprikot besar adalah putri tertua Hu Jiao Jiao, dan yang dengan bunga merah muda besar adalah putri kedua Hururou. Ketika Yang Mulia Raja Monster menamai keduanya, itu pasti ada niat tersendiri, tapi siapa tahu kalau justru itu kontradiktif. Hu Jiao Jiao, dan Hururou pada intinya berarti harimau yang lembut. Pemuda Chuanshan itu akhirnya tampak menemukan seseorang untuk diajak bicara, dan dia tidak bisa berhenti ketika obrolan dibuka. Kedua putri telah mewarisi tradisi baik Yang Mulia Raja dan secara alami suka berperang.
Mereka juga dikatakan sebagai garis keturunan emas paling suka berperang dalam sejarah klan harimau. Ketika mereka berusia 6 tahun, mereka sudah berada di jalanan karena uang saku yang diberikan oleh Yang Mulia Raja tidak cukup dan berakhir melakukan perampokan. Mereka juga menantang para penjaga pada usia 8 tahun. Ketika berusia 12 tahun, mereka sudah bertempur di seluruh kota Huangyao. Kemanapun mereka pergi, yang lain ketakutan. Yang Mulia Raja pernah mencoba mengirim mereka ke kota-kota besar lainnya untuk belajar lebih lanjut, tetapi kemudian dikirim kembali dalam waktu kurang dari sebulan. Kalian bisa menebak alasannya. Ketika kedua putri itu berusia 16 tahun, itu benar-benar canggung. Raja monster menahan mereka di mansion penguasa kota. Mereka tidak diizinkan keluar sampai mereka bisa menerobos ke tingkat ke-10. Mendengar dia mengatakan ini, Fa Hua bertanya, "Permisi, berasa usia kedua putri tahun ini?" Tai Yiran berkata, 18 tahun. Lan Ge mengangkat kepalanya dan melirik ke panggung tinggi. Sekarang dia samar-samar bisa melihat penampilan kedua putri itu. Atau mungkin bisa digambarkan sebagai putri kekar. Lalu apa kompetisi merekrut kerabat itu? Fa Hua terus bertanya. Tai Yiran tersenyum pahit dan berkata, satu-satunya hal yang Raja Monster khawatirkan adalah urusan seumur hidup kedua putri. Oleh karena itu, setelah kedua putri tidak dapat meninggalkan mansion tuan kota untuk pergi berkeliaran dan bertarung, mereka datang dengan solusi seperti itu. Mereka memberitahu Raja Monster untuk memilih menantu laki-laki, tetapi premisnya adalah bahwa kekuatannya layak untuk mereka. Mereka juga mengatakan bahwa mereka umumnya harus menebarkan jala, mengolah satu persatu, dan menemukan talenta terbaik di dunia. Raja Monster setuju dengan gembira. Tapi kenyataannya, kompetisi merekrut kerabat ini hanya satu kata pertama saja yang dilakukan kedua putri, yaitu kompetisi. Mereka hanya mencari seseorang untuk mengalahkan mereka. Ini adalah tahun ketiga dari kompetisi ini. Lan Ge tersenyum, mendengar penjelasan Xiong Tai terlihat sangat berpengalaman. Apakah kau telah berpartisipasi dalam kompetisi sebelumnya? Tai Yiran berkata dengan ekspresi tertekan, begitukah kelihatannya? Aku memang berpartisipasi di kompetisi yang pertama. Lan Ge berkata, lalu mengapa tidak berpartisipasi di kompetisi kedua? Kenapa berpartisipasi di kompetisi ketiga? Tai Yiran meliriknya dan berkata, karena aku dipukuli dengan sangat buruk di kompetisi pertama, dan baru saja pulih dari cedera baru-baru ini. Oleh karena aku lebih tahan terhadap pukulan, mereka menangkapku lagi. Dikatakan bahwa kedua putri memintaku turun lagi untuk pemeriksaan ulang, tetapi sebenarnya mereka hanya ingin memukuliku lagi. Jadi, kalian berdua lebih baik siapkan spiritual dulu. 1. Setelah mendengar kata-katanya, Lan Ge tidak terkejut tetapi senang. Kalau begitu, kedua putri itu hanya ingin mencari seseorang untuk bertarung, dan tidak bermaksud untuk kencan buta. Tai Yiran mengangguk, menatapnya dengan heran, kenapa? Sepertinya Xiong ini tidak terlihat khawatir. Lan Ge berkata dengan serius, aku puas karena bukan itu kebenarannya. Jadi, apa masalahnya kalau hanya bertarung? Tai Yiran melebarkan matanya, sepertinya kau benar juga. Lan Ge diam-diam berpikir, lebih dari itu, jika benar mereka berdua menikah, mereka akan dipukuli selama sisa hidup mereka. Fa Hua berkata, Tai Xiong, kultivasi macam apa kedua putri itu sekarang? Tai Yiran memasang wajah datar, omong-omong, kalian tidak bisa untuk tidak mengagumi kedua yang mulia ini. Meskipun mereka agresif, mereka jelas tidak bergantung pada klan. Nama Raja Harimau sangat kuat, tetapi kedua yang mulia mampu mendapat nama mereka sendiri. Saat baru berusia 18 tahun saja, mereka sudah di tingkat ke-9. Ada sangat sedikit orang yang dapat mencapai tingkat kultivasi itu pada usia ini di kota Huangyao. Fa Hua dan Lan Ge saling memandang, dan keduanya melihat keterkejutan di mata masing-masing. Mereka berdua berusia 23 tahun ini, dan berada di tingkat ke-8. Mereka mempertanyakan diri sendiri apakah sudah mampu menjadi pemimpin mutlak di antara manusia, bahkan jika dibandingkan dengan Beiyue Sangchen pada awalnya. Tapi bagaimana dengan orang ini? 18 tahun, tingkat ke-9. Bagaimana ini bisa dibandingkan? Ini juga membuat mereka semakin merasakan kesenjangan antara manusia dan monster. Memang, seperti yang diharapkan dari ras kuat yang menguasai seluruh zaman es. Ini adalah kesempatan bagus untuk meningkatkan pengalaman. Fa Hua berkata kepada Lan Ge dalam hatinya. Mari kita coba juga untuk melihat seberapa kuat klan monster itu. Putri raja ini dari garis keturunan emas dan ada di tingkat ke-9.
Kita pasti tidak akan bisa bermain 1 lawan 1, kita bisa coba 2 lawan 2. Mereka masih tahu perihal garis keturunan emas. Ya, sejak zaman es, darah emas para monster dan roh menghalangi Kunlun. Hanya klan monster utama dan klan roh yang paling murni yang dapat mewarisi darah emas. Dan tidak semua kelompok ras memilikinya, hanya mereka yang sangat berkuasa yang memiliki warisan darah emas tersebut. Kunlun menginterpretasikan kesetaraan manusia atau ras. Jadi, maksudnya, darah emas adalah penghalang kesetaraan di antara para monster dan roh. 1. Garis keturunan emas sangat kuat dan memiliki keuntungan luar biasa pada level yang sama. Ini akan secara langsung menghasilkan kejutan di tingkat garis keturunan. Tidak ada begitu banyak orang. Apakah ini akan menyenangkan? Suara keras tiba-tiba datang dari panggung tinggi. Itu adalah putri tertua Hu Jiao yang berbicara. Hu Jiao berdiri di panggung tinggi dengan tangan di pinggul, seakan mengeluarkan aura untuk menelan gunung dan sungai. Hu Rurou, yang berada di sebelahnya mendengus dingin, suaranya sedikit serak tetapi agak memikat, itu benar. Hanya ada 2 atau 3 anak kucing seperti ini, dan itu tidak cukup untuk memuaskan gigimu. Fa Hua dan Lan Ge di antara penonton sakit hati ketika mereka mendengarnya. Apakah ini kontes untuk merekrut kerabat atau untuk memakan orang? Sudahlah, tanganku gatal. Ayo segera mulai. Saat dia mengatakan itu, Hu Jiao di panggung tinggi tiba-tiba naik ke udara dan jatuh langsung ke tanah. Bakat-bakat muda yang sedang menunggu kompetisi untuk merekrut kerabat mundur dengan panik, jangan sampai mereka dipilih olehnya terlebih dahulu. Kau, ya, itu kau. Aku ingat kau baik dalam menahan pukulan. Kemarilah. Hu Jiao meraung begitu dia mendarat. Dan pada saat ini, dia mengangkat jarinya tepat ke sebelah Fa Hua dan Lan Ge, yaitu Tai Yiran yang baru saja berbicara dengan mereka tentang berbagai kelebihan dari kedua putri. Tai Yiran gemetar, melihat orang-orang di sekitarnya yang langsung menjauh darinya, dia hanya bisa menggigil dan berkata, "Yang mulia putri." Hu Jiao mengaitkan jari-jarinya, seolah bersiap untuk pemanasan. "Ayo, mari kita lihat berapa lama kau bisa bertahan hari ini." Tai Yiran tidak berani mengabaikan. Tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan dia berteriak, "Cah!" Tiba-tiba, tubuhnya yang sebelumnya biasa-biasa saja tiba-tiba membengkak sedikit dan di belakangnya, ekor panjang keluar. Setelah keluar, permukaan kulitnya ditutupi dengan lapisan tebal sisik abu-abu besi, membuat seluruh tubuhnya terlihat jauh lebih tinggi. Fa Hua dan Lan Ge tidak pandai membedakan tingkat klan monster, tetapi menilai dari napas yang keluar dari Tai Yiran, orang ini sebenarnya adalah pemilik sumber kekuatan tingkat 8. Monster suci tingkat 8. Hahaha, kemarilah. Hu Jiao tertawa keras, melangkah keluar dan bergegas menuju Tai Yiran. Kecepatannya tampaknya tidak cepat, tetapi hanya dengan satu pukulan, Fa Hua dan Lan Ge, yang berdiri tidak jauh, mengalami kesulitan bernapas. Pukulan harimau ini tampaknya mengikuti makna mendalam yang khusus, memberi orang perasaan yang tidak dapat dihindari. Hu Jiao juga menepuk Tai Yiran secara langsung dengan tangannya yang besar seperti mengipas dengan telapak tangan. Tai Yiran tiba-tiba jatuh, ekor panjang di belakang punggungnya membanting tanah. Tubuhnya langsung melompat, meringkuk di udara seperti bola besi besar, dan menabrak Hu Jiao. Lapisan cahaya abu-abu besi menyembur keluar, fluktuasi ki dan darah yang stagnan juga kuat setebal gunung menguar. Fa Hua dan Lan Ge memperhatikan bahwa fluktuasi ki dan darah yang menyembur dari tubuhnya menyembur dari kulitnya bersamaan dengan berdirinya sisik-sisik di tubuhnya. Sisik-sisik yang berdiri itu tidak diragukan lagi adalah senjata terbaiknya. Hu Jiao bahkan tidak bermaksud menghindar, telapak tangannya ditutupi dengan cahaya keemasan, dan kata, "Raja," muncul di dahinya. Boom, dalam suara pukulan berat, ada perasaan bahwa gunung-gunung juga ikut bergetar. Mata Fa Hua dan Lan Ge melebar, sebab sisik yang terpasang di tubuh Tai Yiran diratakan oleh telapak tangan harimau. Tubuh Tai Yiran juga terbang terbalik dalam sekejap, langsung melayang di udara. Setelah terbang beberapa puluh meter, ia menghantam tanah. Tapi tubuhnya tampak penuh elastisitas, jatuh ke tanah dan langsung terpental, melenyapkan sebagian besar efek benturan. Meski begitu, berapa banyak kekuatan yang dibutuhkan untuk melakukan ini pada telapak tangan Hu Jiao. Roar, Hu Jiao mulai bertarung, dengan auman harimau yang mengikuti, dia terbang lagi. Sementara Tai masih di udara, tubuhnya yang ditutupi dengan armor tiba-tiba melayang dan berputar dengan cepat, seperti badai besi.
Ketika Hu Jiao Jiao menerkam di depannya, ekornya yang telah meringkuk di lapisan dalam tiba-tiba terhempas keluar dan langsung menuju ke Hu Jiao Jiao. Ini jelas merupakan pengumpulan energi, ditambah dengan kecepatan tinggi yang dibawa oleh rotasi tubuh, ekor panjang ditarik keluar dan ledakan udara yang kuat tiba-tiba meletus di udara. Cahaya abu-abu besi yang dibawanya bahkan menyebar sejauh 5 meter, menutupi pergerakan Hu Jiao Jiao dari segala arah. Kerja yang baik. Tubuh Hu Jiao Jiao juga berhenti sejenak. Kemudian, ia melompat dengan tiba-tiba, merentangkan tangannya di udara, dan kedua cakar harimaunya tiba-tiba mengeluarkan 5 bilah tajam yang tak tertandingi. Bilah tajam ini transparan dan mengeluarkan cahaya keemasan, yang tampaknya sepenuhnya dibentuk oleh tubuh energi. Di panggung tinggi, Hururou menyemangati dengan lembut, "Ayo, saudariku.